Introducing myself. Assalamualaikum teman-teman. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Istana Maimun. Jadi teman-teman, di tengah kota Medan ini berdiri sebuah bangunan megah yang bersejarah yang menjadi saksi bisu kejayaan Kesultanan Delhi atau yang sering disebut dengan Istana Maimun, di mana istana ini dibangun atas perintah Sultan Delhi ke-9 yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah pada tanggal 26 Agustus 1888. Setelah proses pembangunan selama kurang lebih 3 tahun, istana ini resmi selesai dan dihuni pada tanggal 18 Mei 1891. Pembangunan Istana Maimun tidak hanya bertujuan sebagai kediaman resmi sang sultan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Delhi untuk mewujudkan bangunan yang megah dan mencerminkan kejayaan kerajaan. Nah, di bagian sini terdapat singgasana sultan yang terbuat dari kayu berukir dan berlapis emas, dilapisi kain bludur kuning keemasan khas Melayu, ditempatkan di atas panggung bertingkat, biasanya dengan karpet dan tirai serasi. Singgasana ini dibuat sekitar 1948 untuk acara pernikahan keluarga sultan. Nah, di ruangan ini terdapat 2 kursi, yaitu kursi singgasana sultan yang memiliki desain yang mewah dan elegan, mencerminkan status sultan sebagai pemimpin tertinggi. Di samping kursi singgasana, terdapat kursi lain yang lebih kecil atau sederhana. Kursi ini biasanya digunakan oleh permaisuri atau putra mahkota atau tamu-tamu penting yang mendampingi sultan dalam acara resmi. Nah, di sini terdapat bendera dengan tulisan Arab yang memiliki tanda identitas kesultanan dan menyatukan nilai Melayu, budaya Islam, dan simbol kemakmuran yang menegaskan sifat resilius dan legitimasi sultan. Papan-papan itu ada kan namanya paling bocah pahlawan, lain lagi yang menaklukkan kerajaan Aru. Iya. Dia juga lah istilahnya itu founder atau CEO dari Istana Delhi. Nah teman-teman, selain itu di dalam istana ini terdapat juga beberapa foto-foto yang menjadi saksi bisu sejarah kejayaan Kesultanan Delhi dan memberikan gambaran tentang kehidupan di masa lalu dalam istana tersebut, di mana foto-foto diantaranya yaitu foto keluarga Kesultanan Delhi, foto-foto sejarah istana, foto-foto peninggalan kerajaan, foto-foto senjata, dan foto-foto arsitektur istana. Nah, di bagian sini terdapat pakaian adat Melayu yang dipajang di lemari kaca istana, merupakan salah satu daya tarik wisata. Pakaian ini yang didominasi warna kuning dan hijau merupakan simbol kebesaran Kesultanan Delhi dan dapat disewa untuk berfoto, baik untuk pakaian adat laki-laki maupun perempuan. Nah, teman-teman, kenapa istana ini berwarna kuning keemasan? Yaitu karena warna kuning keemasan yang mendominasikan istana melambangkan kemegahan dan kekhasan budaya Melayu di dalam istana. Nah teman-teman, di bagian sini terdapat tulisan sejarah yaitu tentang Kesultanan Delhi yang memiliki 12 sultan atau raja yang memerintah, yang dimana pertama yaitu Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, yang kedua Tuanku Panglima Parunggit, yang ketiga Tuanku Panglima Padrap, yang keempat Tuanku Panglima Pasutan, yang kelima Tuanku Panglima Tua, yang keenam Tuanku Panglima Gencut, yang ketujuh Tuanku Panglima Jakpar, yang ke-8 yaitu Tuanku Panglima Usman, yang ke-9 Tuanku Sultan Mahmud Perkasa Alam, yang ke-10 Tuanku Sultan Musa Al-Mahmud Perkasa Alam, yang ke-11 Tuanku Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam, dan yang terakhir yaitu Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamatizah Perkasa Alam. Nah, di samping Istana Maimun terdapat meriam puntung, yaitu sebuah meriam yang terbelah menjadi 2 bagian dan menjadi bagian dari sejarah dan legenda di Istana Maimun. Salah satu bagian meriam tersebut disimpan di dalam sebuah rumah adat Karo di halaman istana. Sementara bagian lainnya dipercaya berada di desa Sukanalu, Karo. Meriam ini dikaitkan dengan cerita pertempuran antara Kerajaan Haru dan Kesultanan Aceh serta legenda Putri Hijau. Pertempuran ini dipicu oleh penolakan Putri Hijau, seorang tokoh penting dalam Kerajaan Haru, untuk dipersunting oleh Sultan Aceh. Dalam pertempuran tersebut, meriam puntung dipercaya merupakan penjelmaan dari Mambang Kayali, adik Putri Hijau yang bersumpah untuk melindungi kerajaannya. Karena panasnya laras meriam akibat pertempuran, meriam tersebut terbelah menjadi 2. Satu bagian meriam, yaitu bagian mencongnya,
dipercaya jatuh di desa Sukanalu, sementara bagian lainnya tetap berada di Istana Maimun. Cukup sekian, terima kasih teman-teman telah menyaksikan bonus foto sama bule.